Tua Gapat, Open Minded Podcast, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap jaga jarak, tetap waspada terhadap wabah virus corona. Hari ini tanggal 26 Juni 2021 kita kedatangan tamu spesial. Tamu ya? Bersama Tamu istimewa nih. luar biasa ya. Oke, kita akan buka acara ini podcast Ada Baik bersama tamu spesial kita, pegiat di isu narkotika di Kota Depok. Saya kali ini ditemani oleh sahabat saya, Bung Aman, luar biasa. Bang Amang, kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa nih Bang Amang ya? Ya nih, kita hari ini luar biasa ya dalam peringati hari narkotika, Narkotika Internasional. Ngomongin narkoba apa narkotika sih? Sama aja. Iya. Tak ini. Artinya sama aja ya. Sama aja Bang. Dan jadi di hari yang spesial ini kita ada datangan tamu nih, tadi beberapa kegiatan rangkaian ya. Iya. Dari mulai kita melakukan menandatangani atau memiliki kesepakatan ya. Betul Bang. Terhadap bukan perang, tapi tema kita adalah mendorong bagaimana pengguna narkoba itu bisa direhabilitasi. Betul. Keren kan? Mantap. Berbasis bukti. Bukan hoax ya Bang. Bukan hoax. Oke, kita perkenalkan langsung aja Bang. Oke. Sumber kita yang sebelah kan yang baju merah itu. Sebenarnya diri sendiri yang Oke, silakan. Hai, nama saya Audi, biasa dipanggil Audi Manak. Saya seorang transpuan, tinggal di Kota Depok. Saya leader dari perkumpulan Warna Sehati, perkumpulan teman-teman trans, perempuan dan juga LGBT lainnya di Kota Depok. Audi dari Warna Sehati ya. Warna Sehati. Luar biasa. Yang baju putih ini Baju putih ini ibu-ibu ini, Waduh, ini juga sama ada Bang. logonya Stop Narkoba. Stop narkoba. Kita ingin tahu namanya siapa. Oke, siap. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ratnasari dari Lembaga Anti Narkotika LAN Kota Depok. Wah, Narkoba no. Waduh. Prestasi yes. Waduh, udah semangat ya Bang ya. Udah semangat luar biasa. Kita gali sedikit Bang Kita tentang gali isu ya. narkotika sekarang ini. Kita kali pada hari ini dari perspektif bagaimana orang tuanya berperan ya. Iya, betul. Kebetulan Bu Ratna juga ibu rumah tangga nih. Penggiat pula ibu rumah tangga juga. Iya. Waduh, kita Lalu akan juga ngobrol. banyak aksinya ya. Iya. Nanti kita akan tanya ya. Boleh. Bu nanti. Ratna dengan Audi yang di Trust One itu juga luar biasa, menarik juga. Juga Bang. Audi juga ini dengan populasi kunci dia mau berjuang. Betul. Ya. Untuk teman-temannya. Temannya. Nanti kita korek ya. Boleh. Ya. Kita balik kemana dulu nih Bang ya? Yang Ini sebelah ente dulu nih. Sampai dulu ya. Iya. Audi ini sejauh mana Audi keterlibatan teman-teman kelas 1 itu terhadap narkotika sekarang ini? Apa sih yang diharapkan oleh Audi dan teman-teman nih tentang isu narkotika di Kota Depok khususnya dan umumnya di Indonesia nih? Langsung diharapkan ya. Wah, langsung aja diharapkan aja kebijakannya yang untuk pro Audi dan teman-teman. Saya gitu. rasa teman-teman transpuan itu banyak juga ya menggunakan narkoba. Terus ada juga beberapa kelompok dampingan saya yang dari komunitas pengamen, mereka menggunakan apa ya, aku nggak tahu, pil foto atau tramadol atau apa gitu. Ketika saya turun lapangan, mereka juga sempat cerita bahwa aku harus minum ini dulu kalau mau ngamen biar pede, kata dia. Kata saya, ngapain kamu minum itu, kamu udah cari uang susah-susah, itu kan kalau kamu konsumsi dalam jangka panjang itu pasti ada efek sampingnya, kata saya. Nah, berangkat dari temuan-temuan seperti itu, menurut kami belum pernah ada suatu badan organisasi ataupun BNN yang memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba di kelompok transgender perempuan. Menurut saya hal-hal yang kayak gitu lebih penting untuk diedukasi bahwa obat ini sangat membahayakan kesehatan dan juga apa ya, nggak ada
nggak ada kaedahnya sebenarnya buat Iya. badan. Nah, hal-hal yang kayak gitu seharusnya lebih diedukasikan, entah itu badan suatu badan organisasi yang mempunyai program atau bekerja sama dengan BMN Depok. Menurut saya itu suatu hal yang perlu. Kalau di Warna Sehati sendiri kami lebih fokus ke advokasi ya, terkait pemberitaan diskriminasi melalui media, terus bulian, terus apalagi pelaku diskriminasinya adalah pemangku kebijakan yang seharusnya lebih mengayomi, dan mereka seharusnya tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada siapapun dari kelompok komunitas manapun. Seharusnya mereka lebih netral. Nah, karena kalau menurut kami, kalau pemangku kebijakan atau pelaksana pemerintahan sudah berstatement negatif, nah itu kan berarti dia tidak bijaksana dalam memimpin, dan itu akan melahirkan diskriminasi lainnya di akar rumput. Bulian itu seperti omongan pejabat itu menurut kami semacam legalitas untuk orang melakukan diskriminasi. Benar nggak sih? Kalau menurut kami, kalau pejabat sudah melakukan statement diskriminasi, itu kan semacam legalitas bahwa di akar rumput itu, pejabat ada ngomong kayak gitu, berarti kan tidak ada dukungan. Pejabat ada diskriminasi, ya berarti mereka ini dong. Ya wajar aja kalau bulian semakin naik, karena ya itu, kalau pejabat sudah berstatement negatif, terus tidak adanya dukungan, ini segala macam, itu semacam legalitas. Dan kalau ada statement yang sangat diskriminatif, itu semacam kayak seolah-olah memalukan warganya ketika seorang warganya memiliki keluarga transpuan, sudah transpuan aja diskriminasi, apalagi terlibat narkotika, penyalahgunaan obat-obatan, itu diskriminasi dan ininya berlapis-lapis. Double diskriminasi. Iya. Yang pertama double diskriminasi rasnya, Karena identitas kasualnya, gendernya, identitasnya. terus dia pengguna obat-obatan terlarang, Iya. terus lagi diskriminasi di sel juga itu pasti terjadi, karena Betul. penegak hukum itu kan masih berpatokan KTP. KTP di Indonesia itu kan hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ketika teman-teman trans perempuan itu kan banyak yang belum merubah Identitas. belum merubah ke penyesuaian jenis kelaminnya dengan gender yang dia dipilih. Misalnya tidak semua trans perempuan di Indonesia itu melakukan operasi. Mungkin dia hanya berpenampilan feminin, atau hanya melakukan operasi pada bagian payudara, tapi di bawahnya tidak. Nah, itu menjadi kendala ketika dia kayak tadi dijaring terkena kasus narkoba misalnya. Nah, mungkin penegak hukum kita juga bingung harus tindakan mana, tapi banyak pelanggaran HAM sih menurut kami. Iya. Nggak semestinya harusnya kalau setiap orang yang kena kasus hukum itu digundulin, menurut aku itu salah. Itu zaman dulu kali ya, dulu. Dan itu masih sering Masih terjadi ya? Masih terjadi. Bukan hanya zaman dulu, sekarang pun masih terjadi. Kerjain ya. Dikerjain, Ya, dikoncoin gitu ya. Itu kan kena dan kartu menurut ya. pandangan kami ya, kalau banyaknya kasus narkotika itu seolah-olah kayak jadi bahan kekerasan menurut kami. Iya. Benar nggak sih? Jadi ATM ya? ATM penegak hukum? Ya, aku punya teman transpuan di Jakarta yang bekerja juga sebagai paralegal ya. Emang negosiasi harga itu mau dilanjutin ke penyidikan atau apa itu bukan jadi rahasia umum menurut kami. Benar nggak? Kalau kami ini kan agak-agak buta ya, agak-agak belum tersentuh masalah narkotika. Mungkin kami harus lebih banyak belajar, tapi saya rasa pengguna narkotika di kalangan trans perempuan juga banyak. Nah, kalau sudah terlibat nih, Audi, teman-teman misalkan sudah terjerumus, kira-kira harapan Audi apa sih sebenarnya? Apakah mereka bisa untuk kembali
Ataukah ini peran serta pemerintah, tetangga, sahabat sendiri yang bisa merubah teman-teman Audi? Mungkin dari komunitas juga perlu melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan badan-badan yang memang bergerak di isu ini. Nah, buat penegakan hukum juga saya rasa sistem hukum kita harus dibenahi dan juga harus lebih humanis, terus mengedepankan sisi HAM-nya. Nah, kami anggap teman-teman ini kan sebagai korban sebenarnya. Iya. Pengedar itu sebenarnya lebih banyak, itu harganya tidak seberapa, tapi merusak bangsa seharusnya. Yang ditangkap ya bandarnya ya. Iya, bandarnya itu saya rasa harus dicari sampai ini ya, bandar-bandar besarnya juga harus ditangkap gitu, jangan Teman-teman yang sudah menyalahgunakan yang harusnya direhabilitasi, terus dikasih penguatan, terus menurutku disediakan juga psikiater dan psikolog, karena itu kan pasti berkaitan dengan mental health. Iya. Nah, kenapa sih teman-teman menggunakan itu? Pasti Betul. ada latar belakang yang tidak digali menurut saya. Kenapa dia bisa menggunakan itu? Masalah apa yang ada di belakang itu sering kita lupakan. Betul. Kita lebih ketika seseorang terangkat, ya sudah salah aja, kenapa lo pakai itu, tapi tidak faktor-faktor pendukung di belakang itu Digali menurut dulu saya ya. tidak pernah diungkap, dan itu seharusnya dibenahi. Itu. Nah, itu harus kita benahi Bang Abang ya. Teman-teman Iya. lembaga LSM yang concern terhadap isu ini harus bisa memfasilitasi keluhan-keluhan daripada Audi ini. Ya memang jarang sekali sih ya untuk kelompok LGBT, untuk transgender, penanganan nafsa sendiri ya. Dan gue aja belum pernah lihat tempat rehabilitasi untuk korban untuk kelompok ini ya. Iya, ini hal yang menarik nih. Belum pernah lihat. Hal yang menarik. Mungkin ada kali ya di Ada. beberapa negara gitu. Benar. Tapi juga pernah diusulkan kan lagi rame nih ya kan. Pikiran apa nih Bang? Bisa dibocorin sedikit itu. Bocorin. Apa itu ya Bang? Biarnya dibocorin. Ya, Kan selama ini yang lagi ramai corona mulu. Sekarang yang ramai apa lagi nih? Bang? iya, berapa tahun yang lalu pernah ada sebuah riset sebenarnya, riset yang untuk kelompok ini di masa pandemik, dan ini perlu perhatian, dan penanganannya juga secara universalnya sama, tetapi secara pendekatan psikologi yang berbeda, karena muatan dan untuk tadi Audi bilang perlu digali lebih jauh, perlu di asesmen, perlu kenapa sih mereka pakai gitu. Itu kan sebaiknya bahasanya tuh dengan kelompok dialah yang bisa menyelesaikannya gitu. Iya. Atau marwahnya lah, marwahnya kelompoknya mereka sebaiknya ada dimasukkan supaya bisa mentransfer sebuah komunikasi sebenarnya. Nah, waktu itu pernah diusulkan gitu ya, karena kan ujung tombak ini kan konselor nih gitu. Konselornya, Ketika ya. orang punya masalah ya dia. Tadi Audi juga bilang Berarti konselornya juga harus ada dari transfer juga ya Bang ya. ya sebaiknya seperti itu. Dan Biar bisa masuk iya, ke- yang tadi saya bilang secara visual dan psikologi itu ketika dengan komunitas yang sama ya mereka menjadi nyaman gitu. Iya. Kan kalau humanis. konselornya kita kan bedanya gitu. Kalau yang konselor biarkan misalnya gitu, penegak Bener, hukum, wah, gitu ya, Audi ya. Ini Ya. kayak nggak dicurahkan semua itu. Ya ada, iya. Gitu. Enggak juga sih, mungkin perlu juga konselor dari BNN perlu, tapi kan perlu pendampingan juga. Mungkin ya kalau BNN melakukan penyuluhan ke kelompok trans perempuan, ya harus kita bantu dampingin, mungkin mentranslate agar dalam penyuluhan itu tidak terlalu kaku. Nah, lebih humanis ya tadi Audi bilang. Lebih menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa keakraban gitu, agar lebih masuk. Kalau bahasa-bahasa kayak bahasa-bahasa narkotika, istilah-istilah itu kan suara nggak akan masuk Nggak akan gitu. masuk, Kalau ya. misalnya mereka menyebutkan ini psikotropika jenis Psikotropika. apa, nah
nama bekernya itu apa sih di lapangan gitu, itu akan lebih masuk mungkin Lebih mudah. penjelasan seperti itu. Oh. Tidak terlalu kaku gitu lah dalam menjelaskan itu. Mantap. Mungkin nanti bisa di input Bang Iya. ke BNN. Ya tadi yang saya bilang ya memang perlu ada pendekatan komunitas ya, itu sangat penting sekali ya. Iya. Karena di berbagai settingan intervensi yang program tuh ya pada penggunaan nafas suntik juga kalau bukan IDU dan penggunaan suntik agak susah untuk masuk. Betul. Kita bicara tentang marwahnya lah, istilah bahasa psikologinya gitu ya. Oh kita juga perlu tahu nih ya, kan banyak nih anak-anak yang kenapa pakai gitu ya. Sebaiknya itu gimana sih ya orang tua ya, Iya. mempertahankan agar keluarganya jangan pakai gitu. Lalu pertanyaannya ada lagi, bagaimana kalau anaknya pakai ya sebagai orang tuanya? Mungkin ibu dari Lana bisa Kamu sudah dianggurin juga Bang, jangan dianggurin juga nih. Nah, Ibu Ratna ini adalah seorang pegiat isu narkotika. Nah, seorang pegiat pula, ibu rumah tangga juga. Nah, ini kita bisa gali juga. Iya. Gak kalah menariknya dengan Audi. Bagaimana menyikapi Di komunitas. di komunitas Audi. Nah, ini bagaimana menyikapi di keluarga nih. Kita pengen tahu sih sebenarnya ya, bagaimana sih menjadi orang tua. Nah, Contohnya itu aja ya. orang tua yang baik bagaimana sih? Nah, kita tanya Bu Ratna ya. Silakan Bu Ratna. Bu Ratna, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik? Dan ini ada lagi pertanyaan yang lebih mendalam Bu ya. Bagaimana kalau misalkan anaknya sudah terjerumus ke lembah hitam itu? Lembah hitam serem amat. Terjerumus ke penyalahgunaan narkotika itu Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Gini loh ya, dasar utama untuk tidak pernah memakai narkoba itu pertama itu ya agama, ya kan? Agama apapun yang ada di Indonesia harusnya kuatkan itu di dalam keluarga. Insya Allah tidak akan ada yang bisa berani melakukannya. Mungkin kalau di saya, karena mungkin saya orang tua, saya punya anak berapa? Terus terang anak saya 6. Alhamdulillah. Ya mereka, ya pertama saya tekankan ke anak-anak satu, kamu tidak usah takut sama mama, kamu cukup takut sama Allah atau Tuhan ya, bagi agama lain, itu saja sih. Karena kalau kamu takut sama Allah, di mana kamu berada, kamu ada yang ngeliatin, ya, ada kamera Allah yang melihat apa sih yang dilakukan. Tapi kalau kamu takut sama mama, takut sama ayah, atau takut sama polisi, atau takut sama BNN, dia bisa ngumpet-ngumpet di mana aja melakukannya, entah itu di kamar, entah itu di mana saja lah bisa. Terus buat sarannya buat ibu-ibu yang memang benar anak-anaknya pernah kena kecanduan narkoba. Ini terjadi ya pada tahun 2015 di suatu rumah yang keluarga besarnya itu pakai posternya di depan pintu itu Anti narkoba. anti narkoba. Modrak. Nggak tahu di dalamnya. Perang. Tangannya sampai gini ya. Nggak tahu di dalam rumahnya itu Anaknya meninggal 3 orang karena narkoba, overdosis. overdosis. Waduh, perangnya nggak? Hah? Makanya jangan dilihat kulitnya, Iya, kan lihat isinya nih seperti isinya. apa gitu kan. Akhirnya di situ saya nimbul, saya tidur. Padahal anak saya itu mainnya di lingkungan dia juga. Ini bukan cerita bohong, cerita nyata. Anak saya main di lingkungan dia. True story. Terus abis itu dia punya paman, pemakai juga, main ke rumah saya juga. Terus aku bilang gini, kamu masih pakai? Enggak, Bu Ratna, saya udah nggak pakai. Bener? Enggak, sudah nggak pakai. Kalau kamu, saya mah anti narkotika, asal banget. Kalau kamu masih pakai, kamu jangan injak rumah saya. Jahat gak saya? Mungkin dibilangnya jahat ya. Tapi saya itu istilahnya buat saya itu musuh sih sebenarnya, musuh banget ya. Terus habis itu kalau mungkin anak-anak yang punya kamar banyak itu perhati itu kamarnya. Kalau bisa sih satu kamar ada 2 kamar tidur anak-anak. Kalau perlu kamar
anaknya sholat 6, satu kamar dua, satu kamar dua, satu kamar dua. Jangan dikasih satu kamar satu-satu, apalagi dikunci, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Walaupun saya belum pernah ya, jangan sampai deh, belum pernah seperti itu gitu. Saya agama yang pertama. Agama yang pertama ya, kita ada kamera Ada kamar hai. ada kamera Allah yang lebih yang ada kamera Allah loh. Iya, ada kamera ini. Iya. Kamera Allah gitu. Iya. Pakai sulit kau. Gitu aja. Lebih santai tuh, lebih jelek gitu. Iya, terus habis itu kalau Mbak Audi mungkin tadi aku bagi saran sedikit ya, mungkin komunitas Mbak Audi yang mau langsung ke BNN punya komunitas yang legal nggak sih? Saya rasa ya, saya nggak terlalu setuju juga kalau kami yang harus ke sana. Itu kan menjadikan bagian tugas mereka gitu. Seharusnya mereka jemput bola seharusnya. Kalau menurut pandangan saya ya, karena itu tugas kita bersama gitu. Tidak perlu kami melapor, mereka baru datang. Seharusnya kan mereka yang nyamperin, karena itu menjadikan tugas utama mereka untuk melakukan Penyuluhan. Iya. Tugas BNN adalah penyuluhan, bukan pemberantasan. Polisi sebaiknya. Ya, Polisi pemberantasan. Iya, maksud aku gini, kayak kita kan di lembaga anti narkotik, jadi kan orang kita yang paling ingin tahu dan bekerja sama BNN. Dan saya juga mengharap kepada BNN juga istilahnya maulah dana BNN itu sedikitnya untuk menyebarkan video-video apa sih narkoba itu, terusnya apa saja sih bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, dan berbahaya seperti apa. Lembaga narkotik itu paham dengan obat-obat yang ada, ya paling ganja, sabu itu aja kan. Terus habis lagi apa lagi itu ekstasi, paling cuma itu. Tugasnya juga paham apalagi orang awam. Makanya, tapi niat saya waktu saya tidak paham, saya ingin berjuang terus berjuang. Gitu loh. Misalnya nggak harus saya pemakai, nggak harus saya pengguna, tapi saya berharap ya semua masyarakat lah gitu, karena ini musuh bersama. Ibu kan bergerak di isu ini ya. Apa Anda takut ketemu teman-teman pecandu, Bu? Ketemu pecandu? Pengen. Oh, nanti ketemu, Bu. Pengen ketemu pecandu. Digali kenapa bisa terlibat Iya, pengen sekali. penyalahgunaan gitu ya. Gini ya, banyak faktor sih, kita nggak bisa hidup sama rata, nggak bisa. Banyak faktor ekonomi, faktor keluarga, banyak. Jadi kita harus memang benar-benar bukan dari lembaga komunitas saja, soalnya sudah semuanya termasuk pemerintah juga. Ini teroris sebenarnya, narkoba ini teroris loh. Teroris yang nyata. Teroris yang nyata. Sebenarnya ini kita ribet cuma radikal. Teroris ini. Oke, Bang Awan, ada masukan lagi mengenai isu yang global kan yang lagi semarak adalah mengenai P4GN. Ya. Nah, P4GN ini akan serentak di seluruh Indonesia. Kira-kira role modelnya seperti apa sih, Bang Ahmad? Ya, tadi kalau P4GN itu. Audi dari Ibu dari Lan sendiri, kalau saya bisa simpulkan ya, memang kalau dalam sebuah komunitas ya sebaiknya yang idealnya ya kita harus membaca komunitas sendiri lah yang bisa memperbaiki ya. Itu kan sebenarnya strategi ya acaranya gitu ya. Bukan artinya siapapun yang bisa masuk ya silakan saja gitu. Tapi ada baiknya kan komunitas sendiri yang memperbaiki ya. Ya mungkin BNN bisa masuk ke kelompok mereka, ada penyuluhan, ada pelatihan, atau ada yang diambil satu orang untuk menjadi trainer untuk mereka diberikan. Itu bisa menjadi bagian solusi sebenarnya. Tapi untuk ibu ini ya, kalau saya melihat di beberapa survei sendiri ya, ketahanan rumah tangga ya, ketahanan keluarga ya, jangan sampai masuk narkoba atau tidak masuk. Memang apalagi tantangannya besar sekali gitu ya. Ada media yang lossnya cukup cepat, ya, cepat sekali bro, ya masuk komunikasi dan berbagai model-model yang bisa mengarah terhadap penggunaan itu
itu tinggi sekali, Tinggi banget, tinggi Bang. sekali. Berarti sekarang aksesnya sangat mudah. Bang. Mudah, ya. Sama Searching. sudah sendiri. Searching YouTube. Dibuka. Waduh, Tiba-tiba apa yang terjadi? Anaknya di luar yang bengal atau teman-temannya belok gitu. Dan nggak mungkin. Saya pikir ada yang harus ini mungkin jadi bagian rekomendasi ya. Iya, iya. Kalau saya berkesimpulan, jadilah kita sebagai orang tua menjadi teman yang enak sama anak. Kalau menjadi teman, dia akan menjadi terbuka dalam sebuah komunikasi. Ya, lebih terbuka, dia lebih terbuka dan aware terhadap masalahnya. Karena menjadi pertanyaannya, ada nggak orang anak yang mau ngobrol? Jarang sekali dengan orang tuanya. Tapi kalau kita kembalikan sebagai teman sebaya, kemungkinan keterbukaan itu akan lebih besar. Ya, tadi di sekolah ada anak yang melawan aku, gitu. Terutama juga pada isu-isu yang lain gitu. Dan isu tentang tentang kesehatan reproduksi juga penting sekali itu. Betul. Ya, kenapa suaranya besar? Nggak ada anak yang nanya sama orang tuanya kayak gitu. Enggak ada. Kenapa saya berdarah itunya? Nggak ada. Nanyanya di mana? Karena Di mungkin Google. bagi Iya. di negara kita ya hal yang tabu ya, Bang. Iya. Makanya Sebenarnya itu kan untuk kesehatan juga, Bang. iya. Saya pikir sudah waktunya saya Pendidikan seks sejak dini. iya pendidikan saya. Setuju nggak kalau untuk pendidikan seks sejak dini, Bang? Saya pikir setuju. Karena harus ada keterbukaan. Tapi bukan pendidikan seks sejauh ini yang lain ya. Tapi kenapa sih suara saya besar? Nah, itu. Kenapa sih dalam satu Karena daerah, konotasinya kalau iya, orang mendengar seks itu Iya. gimana gitu. berbeda. Berbeda. Pola pikir berarti lah. Iya, seharusnya dibalik. Dibalik. Harus dibalik atau terkait dengan narkoba juga seperti itu. Karena ada ya mindset. Mindset. Dan saya pikir juga orang tua tuh menjadi merasa egois. Wah, saya orang tua, gitu. Anaknya wah takut, gitu ya. Wah, takut malas gua ngobrol sama bokap gua ya kan. Akan terjadi seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi traumatik lagi. Dan saya juga pernah mengalami seperti itu juga masa kecil. Orang tua saya tentara, kalau saya telat pulang ada beceng di meja, saya muter ke belakang. Ya itu kan menjadi hal-hal traumatik di masa kecil. Iya, iya. Saya berharap orang tua sekarang untuk ketahanan benar itu, ya jadikanlah sebuah model fair. Iya. Jadi teman, Mana? ngobrol lah, ngomong enak sama anak. Kenapa kamu Curhat. ada yang bisa bantu? Ya sebagai teman, bukan sebagai selalu seperti Saya itu di rumah tuh sebagai teman. Saya itu orang tua yang di rumah itu sebagai teman. Terkadang kalau lagi ngomong sama anak, karena bisa jadi gue loh gitu. Teman juga, sahabat juga, orang tua juga, pembantu juga. Dan juga orang tua. Jangan lupa aku dibilang gitu. Baru saja kan berbakti. Tapi kalau dia ikhlas. Kerja sama. Membantu anak-anak dalam segala hal ya. Aku boleh tanya nggak sih? Iya. Buat abang-abang berdua. Ini Wah, sebenarnya jadi dulu ya. Hostnya gimana? Tadi gimana? Dia ada boleh dong. Oh, boleh. Pertanyaanku dari dulu. Boleh. Dari dulu banget gitu loh. Ini dulu ya. Aku selalu memperhatikan di TV-TV itu setiap adanya penangkapan bandar-bandar narkoba atau korban-korban dari penyalahgunaan narkotika. Kenapa yang selalu di-share adalah nilai uang dari barang tersebut? Menurut saya itu bila di-share nilai barang-barang haram tersebut itu mengundang bahwa emang barang itu berharga gitu. Seseorang itu mending gua jualan itu aja gitu, duitnya gede banget, sekian ratus juta, sekian ratus miliar. Apa sih sebenarnya fungsi dari penyebaran nilai-nilai benda itu? Berat ya. Aku selalu pengen tanya gitu loh, apa sih keuntungan dari polisi itu selalu men-share nilai barang-barang tersebut bahwa sekian ratus miliar nilainya, itu kan jadi semacam publikasi ke media itu bahwa ini bisnis, dan itu membuat semakin banyak bandar itu tergiur untuk melakukan bisnis haram-haram, barang haram itu.
Tapi itu pernah diadvokasi nggak sih? Pernah ditanyakan nggak? Ya pernah sih, pertanyaannya keren banget ya gitu ya. Jawab. Ini drug use gitu ya. Drug use. Apa Pemerintah ya? juga bisa jawab ya. Ya sebenarnya model kenapa sih penegak hukum selalu meng-share, lihat ada PR-nya, ada barangnya, ada jumlahnya. Ya sebenarnya untuk menjadi shock terapi hukum sebenarnya. Kalau misalkan ada barang 1 kilo, itu dampaknya untuk berapa orang secara kumulatif gitu, berapa orang. Tujuannya untuk apa ya, dalam bahasa hukum itu shock terapi, melihat isunya seperti ini loh, masalahnya seperti itu. Kalau ada cimeng 1 kilo berarti bisa mempengaruhi banyak orang, satu RT seperti itu. Artinya harus dirubah nih. Dan perlu ada nilai kesadaran, tapi cara penyampaiannya berbeda. Tidak yang tadi kita depankan, yang kita sepakati tadi ya, tadi jam sore ya, yang harmonis, yang berbasis bukti, lalu yang memiliki kaidah hukum dan sosial yang ada di Depok. Nah, karena itu mereka pegangannya berdasarkan hukum, ya itu yang ditaruh gitu. Tapi kalau lihat ukuran 1 kilo menjadi memang benar kata Audi itu juga, tapi belum ada penelitian itu ya yang bisa adanya BR yang ditampilkan menjadi mantap juga di bisnis ini ya, miliaran ternyata harganya ya, menjadi shock terapi. Tapi sebaiknya ya kita nggak tahu ya, saya belum tahu berapa sih orang yang punya minat pure. Kalau lihat di angka itu ya saya belum tahu ya. Tapi yang pada prinsipnya ya, dasar hukumnya adalah ingin mengukur sebenarnya, mengukur dampaknya. Kalau misalnya ada 1 kilo, berapa orang yang kena, nilai kerugiannya berapa itu kan. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya ini pertanyaan Audi ya, kenapa yang ditonjolkan adalah sisi uangnya, nilai uang Yang itu lebih diangkat. Ya itu tadi saya dikedepankan. ya harusnya dampak. menurut kita teman-teman LSM itu adalah sisi dampaknya yang diungkapkan, yang diangkat sisi dampak buruknya. Misalkan sabu-sabu 1 kilo itu berapa juta orang yang akan terdampak hal itu. Ya memang kelemahannya begini ya. Tapi selama ini kan 1 kilo itu berapa ratus juta gitu ya Udi ya. Ya kelemahannya berapa tidak ratus ada juta. publikasi yang jelas. Misalkan ada sabu 1 kilo di situ dampaknya misalkan 1 RW gitu misalkan. Terus upaya bagaimana menangani 1 RW-nya itu ya sarapan bubur ya Pak? bisa jadi. Jadi nggak ada makanya prinsip yang harmonis dan melihat situasi drag ya sangat penting gitu. Oke, kita Terima kasih. Udah banyak ya. Udah banyak kita gali dari rumah tangga, ketahanan keluarganya. Solusinya sudah ada dari Ibu. Ternyata solusi di keluarga itu adalah apa tadi Bu? Agama yang kuat. Agama yang kuat, orang tua menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak-anaknya. Bahkan jangan jadi pembantu Bu, karena itu berbakti. Diperbaiki begitu. Iya. Terus Audi udah sharing tentang bagaimana teman-teman transfer komunitasnya mempergunakan itu, dan penyuluhannya harus ada dari sisi pemerintah ataupun dari lembaga yang terkait. BNN misalnya memberikan penyuluhan terhadap isu narkotika terhadap teman-teman Audi dan komunitasnya. Betul sekali, kan selama ini nggak ada ya Audi ya. Mudah-mudahan didengerin nih ya podcast ada Pak. Teman-teman Badan Narkotika Kota Depok ya. Dan penyuluhan Dinas Sosial di Kota Depok harus ada penyuluhan tersebut ya. Iya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya untuk di podcast ada banyak. Oke. Oke. Thank you. Bye.